Baik, perkenalkan nama saya Sanjay Dahlan M. Purba dengan NIM C0D023 049. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang angsuran PPh pasal 25 dan kaitannya dengan akuntansi pajak. Oke. Jadi salah satu kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh wajib pajak di Indonesia adalah melakukan pembayaran secara tepat waktu, baik dalam bentuk pelunasan pajak akhir tahun maupun melalui angsuran pajak bulanan. Angsuran yang dimaksud biasanya merujuk pada pajak penghasilan pasal 25, yaitu pembayaran pajak yang dilakukan secara berkala tiap bulan sebagai cicilan atas pajak yang akan terutang di akhir tahun. Angsuran ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak agar tidak membayar pajak dalam jumlah besar sekaligus. Di sisi lain, dari sudut pandang negara, angsuran ini berperan dalam menjaga kelancaran penerimaan kas negara secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cara menghitung dan mencatat angsuran pajak secara benar dalam pembukuan perusahaan menjadi sangat penting, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dalam praktiknya, setiap pembayaran angsuran perlu dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi, di mana pembayaran tersebut bukan langsung menjadi beban, tetapi terlebih dahulu dicatat sebagai aset. Pajak dibayar di muka dan kemudian direkonsiliasi dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Jadi, cara menghitung angsuran PPh pasal 25, besaran angsuran PPh pasal 25 dihitung dengan rumus berikut. Angsuran PPh 25 per bulan sama dengan PPh terutang tahun lalu dikurang PPh yang sudah dipotong atau dipungut dibagi angsuran PPh 25 per bulan. Pencatatan angsuran pajak dalam akuntansi. Pembayaran angsuran pajak dicatat sebagai pajak dibayar di muka atau aset lancar karena pembayaran tersebut belum final dan akan direkonsiliasi dengan perhitungan pajak sesungguhnya pada akhir tahun. Contoh jurnal angsuran pajak itu pajak dibayar di muka pada debit dan kas atau bank pada kredit. Perhitungan angsuran pajak diawali dengan mengetahui besaran pajak penghasilan terutama tahun sebelumnya. Kemudian jumlah tersebut dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Hasilnya dibagi 12 untuk mendapatkan jumlah angsuran bulanan yang harus dibayar selama 1 tahun pajak berjalan. Contoh, jika PPh terutang tahun 2024 adalah 60 juta. Tapi di sini contoh PPh terutang 24 juta, kredit pajak 12 juta, angsuran 1 juta per bulan. Jatuh tempo sanksi pajak. Jatuh temponya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Keterlambatan sanksi bunga sesuai dengan ketentuan. Hubungan dengan akuntansi pajak dicatat sebagai pajak dibayar di muka, termasuk dalam rekonsiliasi fiskal di akhir tahun. Mengurangi PPh terutang dalam SPT tahunan. Posisi dalam laporan keuangan neraca aktiva lancar pajak dibayar di muka, laporan laba rugi, beban pajak. Kini SPT tahunan dikurangkan dari PPh terutang. Contoh akhir tahun itu total PPh terutang misalnya 30 juta,
Total angsuran PPh 25 24 juta, kekurangan bayar 6 juta. Jadi angsuran PPh 25 itu adalah pembayaran pajak bulanan. Angsuran PPh 25 sama dengan pembayaran pajak bulanan, dicatat dalam akuntansi sebagai pajak dibayar di muka, sangat penting dalam manajemen pajak. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi kali ini. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa angsuran pajak adalah pembayaran cicilan pajak yang dilakukan secara berkala selama tahun berjalan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar secara sekaligus pada akhir tahun pajak. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 didasarkan pada pajak terutang tahun sebelumnya, dikurangi yang sudah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, kemudian dibagi 12 mendapatkan jumlah angsuran bulanan. Dalam akuntansi, pembayaran angsuran pajak dicatat sebagai pajak dibayar di muka dan akan direkonsiliasi dengan pajak terutang akhir tahun untuk menentukan besaran pajak sebenarnya. Pencatatan angsuran pajak secara tepat membantu perusahaan dalam pengelolaan arus kas, kepatuhan perpajakan, serta penyajian laporan keuangan yang akurat dan transparan.